Ya, assalamualaikum. Ini adalah part kedua. Jadi misalnya kalian belum nonton part ke-1, tonton dulu part ke-1 biar nyambung soalnya. Thank you. Perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertama satu barisan geometri. Barisan geometri dasarnya adalah ini. A, R, N-1. Terhadap suku pertama satu barisan geometri adalah, maka kita ingin aja langsung berarti U6, A, R, 6, min 1, 5. Dengan suku pertama kan A ya, dengan 1 per 32. A-nya coret, maka kita punya R sama dengan akar 1/5 dari 1 per 32. Di mana 32 adalah 2 pangkat 5. Jadi bisa langsung kita uraikan. R-nya sama dengan setengah. R sama dengan setengah. Kita hapus aja lah ya. Nggak usah deh. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat adalah 15, U3 ditambah U4 sama dengan 15. Maka jumlah tiga suku pertama, ditanya S3. Kita nyari A dari persamaan ini. Berarti U3 langsung aja kita A, R, 3 min 1, 2, ditambah A, R, 4 min 1 sama dengan 3, sama dengan 15. AR-nya kita keluarin aja langsung. AR kuadrat, biar langsung aja. 1 ditambah R, sama dengan 15. Dimana R adalah setengah, maka A setengah dikuadratin per 4, 1 tambah setengah, sama dengan 15. A per 4 sama dengan 3 per 2, sama dengan 15. Sini ada 3, sini ada 5. 15 coret jadi 5. Maka A sama dengan 40. Rumus SN sama dengan, karena ini rasionya di bawah setengah, maka rumus SN seperti ini. Itu min R. A-nya 40. 1 min setengah pangkat 3 per 1 min setengah. 40. 1 min setengah dipangkatin 3 kan 1/8 ya. Per ini setengah. 40 dikali 7/8 dibagi setengah. Maka kita punya 50/35 per setengah. 35-nya naik, setengahnya naik dikali 2/1. Jadi jawabannya 70. Nah, daerah hasil. Jadi kita jabarin dulu aja ya. FOG-nya berapa? 1 min 5 min X kuadrat. Kita tahu kalau dalam akar itu nggak boleh minus. Sebenarnya boleh, tapi waktu SMA kita belum belajar itu ya. Jadi dianggapnya belum boleh. Jadi akar 5 min X harus lebih besar sama dengan 0. Karena nggak boleh minus kan. Kita kuadratin kiri kanan, 0 dikuadratin sama dengan 0. 0 min X 5. Karena dikali minus, jadi balik tanda. X lebih kecil 5. Kita cari Sorry, FOG-nya. soundnya error. FOG Ya, sama dengan Y. akar 5 min X dikuadratkan, akarnya hilang ya. Jadi 1 min 5 plus X. Jadi X sama dengan min 4 sama dengan Y. Nah, di sini tricky ya. Nggak tricky sebenarnya. Karena ditanyanya Y, interval Y. Maka kita bisa ngakalin si X lebih kecil sama dengan 5. Kita kurangin aja dua-duanya 4. Jadi X min 4 lebih kecil 5 dikurangin 4. Karena X min 4 sama dengan Y, maka Y lebih kecil sama dengan 1. Itu jawabannya. Jadi main angkanya di situ sebenarnya. Nah, dimensi 3. Ini udah pasti banget keluar. Dengan P dan Q berturut-turut ada titik tengah H, G, dan BC. Jadi ini tengah. Panjang rusuk tersebut 4 cm. Berarti ini 2 cm. Ini 2. Ini 2. Dan ini 2. Maka jarak P ke Q adalah, tanya jarak ini. Sebenarnya ini ada rumus cepatnya. Tapi saya nggak mau ngajarin rumus cepatnya ya. Kita cari aja langsung sini. Kita harus buat segitiga sama kaki.
Mau gimana pun caranya kita harus buat segitiga. Mau antara P dan D lah. Apa kita harus buat segitiga pokoknya. Kita tarik garis ke sini yang menghubungkan antara, anggap ini adalah titik X. Maka kita punya segitiganya, sorry, ya kehapus. X. Ya, kok jadi gini sih? Nah, sorry. Kita punya segitiga. Nah, ini maksudnya. Ya ini anggap segitiga lah. X, P, dan Q. Di segitiga sama sisi lagi. Segitiga siku-siku. Ini kan kita tahu ya, 4 cm, berarti ini 4 cm juga lah ya. Terus ini 4 cm. Kita tuh nyari X-nya nih. Kita jangan X lah. Udah tadi udah X. Kita anggap ini R aja, R. Nama saya Raihan. Kita nyari ini dulunya. Karena ini adalah titik tengah dan ini adalah titik tengah, maka PX adalah P ini. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 8, berarti 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Karena ini adalah sisi terpanjang, R adalah sisi terpanjang, maka cara nyarinya adalah 4 kuadrat tambah 2 akar 2 dikuadratkan. Ini bisa disebut sisi terpanjang, bisa disebut hipotenusa. Ya, hipotenusa adalah sisi terpanjang ya. Kita punya 16 ditambah 8 akar 24, dimana 24 adalah 4 dikali 6. Bisa keluarin 4-nya jadi 2 akar 6. Jawabannya 2 akar 6. Lanjut soal berikutnya yuk. Nah, kita jabarin dulu aja. X plus Y lebih kecil sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Kita hirauin dulu tanda lebih besar dan lebih kecilnya dengan 3. Lalu kita pakai, nah, yang buat titik ini loh, X-nya 0. Misalnya X-nya 0, kita punya Y-nya 3. Gak percaya? Nah, kita punya Y-nya 3 kan. Misalnya Y-nya 0, kita punya X-nya 3. Maka titiknya adalah 0,3 dan 3,0. Ini adalah 3,0 dan ini 0,3. Kita tarik garis. Anggap aja ini lurus. Nah, ini kan di arsirnya lebih kurang ya. Lebih kurang tuh harusnya di sini. Tapi saya mau membersih, jadi saya arsirnya yang salah. Biar nanti gampang kelihatan. Lalu 3x tambah 2y sama dengan 6. 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6. Seperti biasa, kita hirauin dulu. Kita buat seperti ini. Misalnya x-nya 0, y-nya 3 lebih tepat. Mantap, y sama dengan 3. Jika x 0. Dan jika y-nya 0, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Berarti kita punya 0,3 dan 2,0. 0,3 ini, 2,0 ini ya. Jadi kayak gini. Lebih besar berarti yang di akhirnya yang ini. Dan Y lebih besar 0. Berarti itu yang di akhirnya yang salah ya, kita artikan ini. Jadi kita tuh harus nyari luas ini. Luas segitiga ini. Nah, ini 2, 3, ini 3. Tadi udah jelasin sebelumnya, misalnya kita ketemu kayak gini, selisih antara 3 dan 2 adalah 1, berarti panjangnya 1 ya, 1 satuan. Sementara tingginya adalah 3 satuan. Berarti 1 dikali 3 per 2. Jadi jawabannya 3 per 2.
titik 1,0 dipetakan dengan translasi A 2 dan kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 ke titik 6,2. Ya. 1,0 ditranslasi itu tambahin aja. Tambahin A,2. A-nya adalah X, ini Y. Berarti X, Y. Sama dengan, sorry. Bukan kayak gitu. 1,0 dipetakan dengan translasi 1, 0, A2. Oke. Ya. Ditambahin aja langsung. Dimana X kan sama dengan 1 ya. Dan Y-nya 0. Berarti kita punya X yang baru setelah ditranslasi sama dengan 1 tambah A dan 2 tambah 0, 2. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Misalnya dicerminkan, itu jadi kayak gini. 2 min A. A itu adalah dicerminkannya X sama dengan berapa? Dikurangi X, Y. Dimana X adalah 1 plus A berarti, dan A sama dengan 3. Berarti kita punya titik yang baru adalah, nah, 6 min 1 plus A, 2 ke titik 6,2. Berarti itu harus sama dengan 6,2. 2-nya kita baikkan berarti 6 min 1 plus A. Itu sama dengan 6. Otomatis 1 plus A sama dengan 0. 1 sama dengan min A, berarti A sama dengan min 1. Peta titik 2,1 di bawah transformasi yang sama adalah, berarti dengan cara yang sama itu menghasilkan titik berapa sih? Kita udah tahu A-nya itu tadi sama dengan min 1 ya. Berarti 1 ditambah min 1, 2, kita punya 1,3. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Rumusnya tuh ini. Berarti 6 min 1,3. 5,3. Jawabannya 5,3. Integral. Nah, integral ini mantap nih. Integral tak tentu ya ini ya. Kalian kalau punya angka 3 kayak gini, ini bisa kalian keluarin jadi kayak gini. Dan kalian harus tahu ya, dan harus ingat juga. Misalnya di dalam integral itu tidak boleh ada operasi pembagian atau perkalian. Jadi harus diselesaikan dulu operasinya, baru bisa diintegralkan. Gimana sih ini cara nyelesainnya? Ini pakai substitusi nggak bisa ya. Jadi kita rasionalin aja. Dikali 1 min akar X per 1 plus akar X dikali 1 min akar X dx. Kita punya 3, 1 min X, 1 min akar X. Hasil kali dari ini kan sama kayak A kuadrat min B kuadrat, itu A plus B kali A min B kuadrat kan. 1 dikuadratkan 1. Akar X dikuadratkan sama dengan X. Kita punya seperti ini. Kita punya dua unsur yang sama. Bisa kita coret. Berarti 3. 1 min akar X dx. Jadi kita punya 3. 1 akar X. 1 itu integralnya X ya. Dan ini X-nya tuh kita ubah menjadi, akar X-nya kita ubah menjadi akar 1 per 2. 1 ditambah 1 per 2. X. Sorry. 1 ditambah 1 per 2. Bukan 2. 1 ditambah 1 per 2. X-nya ini 1 per 2 tambah 1. Kayak gini ya, integral tuh maksudnya. Ditambah C. Harus ingat nih, C-nya itu wajib banget ditulis. Karena ini integral tak tentu. Kenapa bisa kayak gini ya? Kalian harus tahu konsep integral. Integral dari X pangkat N adalah 1 plus N plus 1. X tambah N plus 1. Makanya menghasilkan seperti ini. Jadi kita punya, langsung lanjut ke sini aja ya. 3 X min 1 ditambah 1/2, 3/2 kan. 1 per 3/2
adalah 2/3. Ya ini aja, X pangkat 2/3. Sorry, 3/2. Kebalik mulu, sorry bos. X pangkat 3/2 plus C. Kita kaliin masuk, 3C min 3 dikali 3 habis 2X. Jadi bisa berain jadi seperti ini plus C. Ini bukan C, ini X harusnya 3X. Jadi jawabannya yang A. Hmm, 59 jika kurva AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu Y di titik 0,1. Itu kan menyatakan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 1. Kita substitusiin aja ke fungsinya langsung. 0 sama dengan 1. Maka A 0 kuadrat ditambah 0 kali B tambah C sama dengan 1. Berarti kita punya C sama dengan 1. Simpan Limit dulu ini C fx sama dengan per 1. x min 1 sama Dan dengan min limit 4. Di sini kan x min 1 misalnya kita substitusiin kan 0 ya. Maka kita harus pakai salah satu trik limit yaitu L'Hospital. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa f1 sama dengan 0. Jadi tinggal kita turunin aja nanti gitu. Tapi harus sepakat dulu bahwa f1 sama dengan 0. Nanti kita buktikan ya. Soalnya kalau f1 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, bukan min 4. Jadi bawahnya nggak boleh 0 dan atasnya nggak boleh tidak 0. Baru bisa di L'Hopital. Jadi limit x menuju 1, kita substitusikan fx-nya ax kuadrat plus bx plus c per x min 1 sama dengan min 4. Di sini banyak yang salah ya. Sebenarnya L'Hospital itu bukan pakai turunan yang U per V, tapi atas diturunin sendiri dan bawah diturunin sendiri. Maka kita punya 2ax plus b per x sama dengan min 4. Terus kita substitusikan x-nya jadi 2a plus b sama dengan min 4. Kita simpan dulu itu untuk persamaan kedua. Yang tadi, karena kita sepakat bahwa f1 sama dengan 0, maka kita bisa substitusikan x-nya adalah 1 dan hasilnya 0. Nah, B plus C sama dengan A kan yang dicarinya. Karena kita belum dapat, maka kita harus cari persamaan ketiga yang menunjang F1 sama dengan 0. Kita substitusiin langsung X kuadrat dikali X sama dengan 1 ya. Jadi A plus B plus C sama dengan 0. Karena C-nya kita sudah diketahui tadi bahwa C sama dengan 1, maka A plus B sama dengan min C. Dan A plus B sama dengan min 1. Tinggal kita eliminasiin aja. Jadi A sama dengan min 3. Dan A sama dengan min 3 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Maka kita bakal dapat kalau B sama dengan 2. Tinggal kita masukin aja satu-satu. 2 tambah 1 per min 3 sama dengan 3 per min 3. Dan hasilnya min 1. Jadi jawabannya min 1. Begitu. Khusus soal yang ini misalnya kalian gak terlalu paham, nanti kita bakal bahas di Instagram ya. Jadi cek aja di Instagram. Soal terakhir, banyak susunan foto berjejer untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Kita cari dulu yang tanpa syarat ya. Kan banyak susunan 3 pasang pemain, 3 pasang berarti kan 6 orang ya. 6 orang. Kalau tanpa syarat berarti kan 6 faktorial ya. Gimana 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini misalnya kalian hafal ya. Kalian hafalnya sampai 5 faktorial aja nggak apa-apa deh. 6 kali 120. 5 faktorial kan 120. Jadi 6 faktorial adalah 320. Ini tuh tanpa syarat.
kita cari yang pasangannya berdekatan. Pasangan berdekatan. Sekarang kita cari. Karena setiap pasang pemain ada 2 orang, maka kan ada AB, bisa AB atau bisa BA kan. Seperti ini berarti kita punya 2 kemungkinan. Atau 2 faktorial lah lebih tepatnya. Dan kita punya 3 pasang, berarti bisa kita kali 3. Jadi hasilnya 6. Simpan dulu angka 6-nya. Lanjutin di sini. Sekarang 2 faktorial kan ada 3 pasang ya. Dikali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8. 8 dikali 6, 48. Ini tuh kemungkinan, bukan kemungkinan ya, jumlah cara berdekatan. Maka buat cari yang tidak berdekatan adalah yang tanpa syarat dikurangi yang berdekatan. Maka hasilnya adalah 672 cara untuk tidak berdekatan. Ya, seperti itu. Ini soal terakhir ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.